Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Materi ASN, channel khusus membahas soal-soal P3K. Untuk video kali ini, kita akan membahas soal-soal P3K Pranata Hubungan Masyarakat, khususnya formasi Pranata Ahli Pertama Hubungan Masyarakat. Tentunya, soal-soal yang akan dibahas kali ini sesuai daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis P3K 2023 PAN RB nomor B-M.75-M.SM.01.00/2023. Jadi, kalian nggak perlu ragu-ragu. Untuk video yang ke-14 ini, di mana khusus untuk Pranata Ahli Pertama Hubungan Masyarakat, kita kembali membahas soal-soal yang random, berjumlah 10 soal. Nah, dan bagi kalian yang belum ujian dan sampai hari ini masih kebingungan dalam hal penunjang belajar untuk persiapan ujian, kami mau beri rekomendasi buku yang menurut kami sangat membantu dan worth it untuk menunjang persiapan kalian dalam ujian nanti. Untuk linknya silakan cek di kolom komentar. Sebelum masuk ke soal-soal, jangan lupa subscribe, like, dan share sebagai bentuk support kalian untuk channel ini. Nomor 1. Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan tugas Pranata Humas Ahli Pertama. Berikut ini yang bukan merupakan salah satu model komunikasi yang umum digunakan adalah A. Model linier, B. Model interpersonal, C. Model transaksional, D. Model berorientasi tugas. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu model berorientasi tugas. Model komunikasi yang umum digunakan adalah model linier, interpersonal, dan transaksional. Model berorientasi tugas bukan merupakan salah satu model komunikasi yang umum digunakan. Nomor 2. Model komunikasi yang menekankan pada hubungan yang terjalin antara dua individu disebut A. Model linier, B. Model interpersonal, C. Model transaksional, D. Model berorientasi tugas. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu model interpersonal. Nah, model komunikasi interpersonal menekankan pada hubungan yang terjalin antara dua individu yang saling bertukar pesan. Untuk komunikasi interpersonal ini, jika ingin lebih memahaminya, itu banyak sekali di video-video sebelumnya, khususnya tentang model-model komunikasi. Nah, namun di video kali ini, kita akan memperkaya referensi tentang model komunikasi interpersonal ini. Karena biasanya dalam soal ujian, itu menanyakan definisi model komunikasi menurut ahli-ahli. Nah, yang pertama ialah Miller dan Steinberg. Itu mendefinisikan bahwa komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi sebagai komunikasi yang terjadi dalam hubungan interpersonal. Berikutnya ada Ronald B. Adler dan George Rodman yang mendefinisikan komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi sebagai seluruh komunikasi yang terjalin antara dua orang atau dalam konteks komunikasi interpersonal. Judy Jefferson dan Paul Nelson mendefinisikan komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi sebagai proses digunakannya pesan-pesan untuk mencapai kesamaan makna bersama antara dua orang atau lebih dalam sebuah situasi yang memungkinkan keduanya memperoleh kesempatan yang sama berperan sebagai pembicara dan pendengar sekaligus. Yang terakhir ialah Joseph A. DeVito mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai interaksi verbal maupun nonverbal antara dua orang atau lebih yang saling tergantung satu sama lain. Nomor 3. Salah satu prinsip komunikasi yang harus diterapkan oleh Pranata Humas Ahli Pertama adalah A. Penggunaan bahasa yang sulit dipahami, B. Kurangnya kejelasan dalam menyampaikan pesan, C. Konsistensi dalam menyampaikan pesan, D. Menyembunyikan informasi yang penting. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu konsistensi dalam menyampaikan pesan. Nah, prinsip komunikasi yang penting adalah konsistensi dalam menyampaikan pesan agar tidak terjadi kebingungan atau ambiguitas. Nomor 4. Manakah di antara teori berikut yang termasuk dalam teori komunikasi interpersonal?
yang menyajikan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu menafsirkan perilaku dirinya sendiri dan perilaku orang lain. A. Dependency Theory. B. Spiral of Silence Theory. C. Knowledge Gap Theory. D. Attribution Theory. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu Attribution Theory. Teori atribusi atau Attribution Theory menyajikan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu menafsirkan perilaku dirinya sendiri dan perilaku orang lain. Setiap orang termotivasi untuk memahami perilaku dan menjelaskan pola perilaku. Orang mengembangkan penjelasan personal tentang motif-motif orang lain beserta maknanya yang pada gilirannya mempengaruhi tindakan orang terhadap orang lain. Nah, sedangkan untuk opsi-opsi selain D, yaitu A, B, C, tidak termasuk dalam komunikasi interpersonal, melainkan komunikasi massa. Nomor 5. Manakah di antara teori-teori berikut yang bukan merupakan teori komunikasi interpersonal? A. Communication Accommodation Theory. B. Speech Act Theory. C. Social Cognitive Theory. D. Uses and Gratification Theory. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu Uses and Gratification Theory. Nah, teori ini atau teori Uses and Gratification Theory merupakan salah satu dari teori dalam komunikasi massa. Teori ini menyatakan bahwa audiens aktif untuk menentukan media mana yang harus dipilih untuk memuaskan kebutuhannya. Nah, sekedar info untuk teman-teman yang ingin menonton video mengenai teori-teori komunikasi massa, teman-teman bisa langsung cek video sebelumnya, khususnya video pada part ke-13. Di sana dijelaskan beberapa teori-teori komunikasi massa beserta contohnya. Nomor 6. Dari sejumlah kompetensi Pranata Humas di bawah ini, manakah yang bukan menjadi kemampuan spesifik yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kehumasan di instansi pemerintah? A. Kemampuan untuk mempengaruhi atau menciptakan pendapat umum. B. Kemampuan menimbulkan hubungan timbal balik yang baik. C. Kemampuan untuk memperoleh hasil yang terbaik. D. Kemampuan untuk mengamati dan menganalisa persoalan. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu kemampuan untuk memperoleh hasil yang terbaik. Perlu diketahui bahwa kemampuan untuk memperoleh hasil yang terbaik bukan merupakan kompetensi spesifik seorang Pranata Humas. Kompetensi ini sifatnya umum, berlaku untuk semua jenis tugas, jabatan, ataupun pekerjaan. Nomor 7. Di bawah ini yang bukan merupakan peran dan tugas utama Pranata Humas saat mengcounter berita hoaks adalah A. To educate. B. To persuade. C. To explain. D. To convince. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu to educate. Nah, peran dan tugas utama Pranata Humas saat mengonter berita hoaks adalah to inform, yaitu atau memberitahu, to persuade, atau melakukan pendekatan yang sifatnya persuasif atau membujuk, to explain, menjelaskan, to convince, meyakinkan. Nomor 8. Berikut adalah bentuk media digital yang lazim digunakan Pranata Humas pemerintah untuk menyebarluaskan program, instansi, atau institusi, kecuali A. Portal berita, B. Buletin, C. Website, D. Instagram. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu buletin. Perlu diketahui, buletin termasuk dalam media cetak yang berbentuk selebaran atau majalah, berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik oleh suatu organisasi atau lembaga untuk kelompok profesi tertentu. Jadi, buletin ini bukan untuk menyebarluaskan program instansi atau institusi, tapi dia lebih skalanya terbitannya itu skala
periodik dan biasanya isinya adalah pernyataan secara tertulis. Nomor 9. Salah satu bentuk iklan media cetak yang paling sering digunakan humas pemerintah untuk mempublikasikan hasil liputan kegiatan instansi atau institusi adalah A. Iklan baris, B. Iklan niaga, C. Iklan pengumuman, D. Iklan advertorial. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu iklan advertorial. Penting untuk diketahui bahwa iklan advertorial adalah bentuk periklanan yang disajikan dengan menggunakan gaya penulisan jurnalistik yang lebih halus, yang artinya menggunakan pola 6 unsur berita, yaitu 5W plus 1H, seperti pada penulisan straight news dan deep news atau feature. Untuk penjelasan gaya penulisan jurnalistik atau model-model penulisan jurnalistik seperti straight news, depth news, dan feature, itu teman-teman juga bisa menonton pada video-video sebelumnya, khususnya pada part 8 sampai sekitar part 11. Nomor 10. Tim inti penyusunan standar kompetensi PR Indonesia telah menyusun beberapa pokok pikiran tentang kompetensi apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi humas atau public relation yang baik. Berikut adalah beberapa kompetensinya, kecuali A. Keterampilan teknik kehumasan, B. Keterampilan dalam digitasi, C. Kompetensi inti manajemen isu dan penelitian atau research, D. Keterampilan khusus di bidang IT, D. Keterampilan khusus di bidang IT. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu keterampilan dalam digitasi. Nah, penting diketahui sebagai calon peranata hubungan masyarakat, ada kompetensi yang telah disusun oleh tim penyusunan standar kompetensi PR Indonesia. Nah, apa saja itu? Pertama, keterampilan komunikasi atau communication skills yang terdiri dari komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Berikutnya, keterampilan teknik kehumasan. Lalu, kompetensi inti manajemen isu dan penelitian atau research. Nah, yang keempat, manajerial, leadership, dan etik. Dan keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan khusus di bidang IT dan kemampuan berbahasa. Sekian pembahasan soal-soal untuk video kali ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.